Wow, guys, ada apa nih? Di mana Uni Europe dan juga 12 negara di dunia ini mendesak betul-betul kepada Indonesia untuk segera untuk mengirimkan nikel kepada negara-negara yang diperlukan di dalam dunia nih. Wow, sampai macam tu, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang mantap, terbaik guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua yang menonton video ini dan juga kepada subscriber, aku mendoakan agar kalian diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Uni Europe dan juga 12 negara lain mendesak kepada Indonesia untuk mengirim nikel. Seperti apa yang kita tahu, nikel selama ini Indonesia telah stop dulu untuk mengekspor ke keluar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok yang ini, dikatakan mereka mendesak supaya Indonesia mengirim nikel. Ada apa guys? Jom sama-sama kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Apa-apa pun, jom semak video ini. Kembali guys, selamat datang ke channel Amanda. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, Indonesia dituntut kurang lebih ada 12 negara karena memberlakukan peraturan tidak mengekspor nikel dalam bentuk mentah. Hanya dua alasan, karena apa? Pemerintah Indonesia sendiri meminta nikel diekspor dalam bentuk jadi, dan WTO atau Badan Perdagangan Dunia ya Bang. Kalian tahu WTO kan, Perdagangan Dunia. Indonesia digugat 12 negara yang meminta nikel Indonesia ini segera diekspor ke negara-negara. Ada 12 itu tadi. Ada 12 negara yang meminta nikel Indonesia. Jangan di stop dong gitu. Ya suka-suka gua, yang punya gua gitu, kata Pak Jokowi. Nah, Presiden Jokowi tak gentar pelarangan ekspor bahan mentah termasuk nikel dibawa ke mekanisme tuntutan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Bahkan Presiden bilang nggak apa-apa jika Indonesia memang harus kalah di WTO, friend. Seperti kalian ketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan debut settlement di WTO, yaitu keberatan atas kebijakan bahan mentah Indonesia oleh Uni Eropa karena kebijakan Jokowi yang dinilai merugikan mereka. Berawal dari pelanggaran pelarangan ekspor biji nikel oleh Jokowi sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Namun ternyata tidak hanya Uni Eropa yang keberatan dengan kebijakan Indonesia tersebut. Jadi negara-negara yang sekarang meminta dan yang mengeroyok Indonesia ya boleh dikata itu, yang pertama ada negara Brazil, yang kedua ada negara Kanada, yang ketiga ada Cina, yang keempat ada Jepang, yang kelima ada Korea Selatan ya Bren, yang keenam ada India, yang ketujuh ada Rusia, yang kedelapan ada Arab Saudi, yang ke-9 ada Singapura, yang ke-10 ada Turki, kemudian ada Ukraina, ada Uni Emirat Arab, dan ada pula Amerika Serikat. Itu tadi ada 12 kalau nggak 13 negara ini selain Uni Eropa yang meminta nikel Indonesia segera kembali diekspor. Nah, komplain oleh Uni Eropa ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor tidak sesuai dengan pasal 11.1 GATT tahun 1994. Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang untuk tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 1B Perjanjian SCM. Pada 6 Desember 2019, Amerika Serikat mengajukan ikut dalam konsultasi
Lalu pada 14 Desember 2021, Uni Eropa mengajukan pembentukan panel oleh Dispute Settlement Body atau DSB, dan pada pertemuan pada 22 Februari, DSB membentuk panel di Brasil, Kanada, Cina, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, Cina, Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, juga Amerika Serikat mengajukan penggunaan hak sebagai pihak ketiga. Jokowi sendiri tampaknya yakin Indonesia akan kalah dalam disput keroyokan tersebut karena melibatkan banyak negara. Gak perlu takut, stop ekspor nikel, dibawa ke WTO gak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO gak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi gak apa-apa. Kenapa kita harus takut kalau dibawa ke WTO kalah? Kalah gak apa-apa, syukur bisa menang, kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 bersama Indef di Menara Bank Mega Jakarta Rabu tanggal 7 kemarin, Pren. Tapi kalah pun gak apa-apa, industri sudah jadi dulu, nanti juga sama ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri. Seperti itu kata Pak Jokowi, Pren. Ya dijadikan dulu bahan jadi, ya kan, baru diekspor. Uni Eropa itu mintanya biar belinya murah gitu loh, Pren. Seenak jidat ya mereka ini. Nah, usut punya usut, Indonesia tercatat sebagai daerah penghasil nikel terbesar di dunia. Dilansir dari Kompas, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia. Ketersediaan sumber daya alam ini memberikan peluang untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik, karena komponen utama baterai kendaraan listrik adalah nikel. Jadi kan sekarang zamannya kan listrik, mobil listrik, motor listrik, ya kan, brand semua kan serba listrik. Bahannya itu 25% ada di Indonesia gitu. Di Eropa pada 2030 nanti, kurang 7 tahun, %70 mobil sudah beralih dari fosil ke energi terbarukan. Bahkan juga di beberapa negara Asia dan Amerika Latin, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, kita beruntung untuk energi baru terbarukan. Untuk mobil, 50% komponen itu adalah baterai, dan ternyata bahan baku utamanya adalah nikel. Nikel di Indonesia itu cadangannya 25% dari total cadangan dunia, Bren. Wow, tepuk tangan lah, bersyukur lah, Bren. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2020, total neraca sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton. Adapun total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Selain sebagai komponen baterai utama kendaraan listrik, peradaban modern sangat tergantung pada nikel. Nikel digunakan mulai peralatan dapur hingga pembuatan pesawat terbang. Cadangan nikel sebanyak 90% terbesar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Pada 2019, Indonesia pernah menjadi produsen tambang biji nikel terbesar dunia dengan produksi nikel dunia sebanyak 2.668 juta ton, Bren. Nah, untuk penghasil nikel terbesar di dunia ini mana, Min? Ya, yang pertama ada di Kaloka, Sulawesi Tenggara. Yang kedua ada di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Luwu Timur ini sekitar 11% provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Nikel terdapat di Desa Magani, Kecamatan Nuha. Selain itu, yang ketiga ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Yang keempat ada di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dan yang kelima ada di Pulau Gak. Jadi 5 itu tadi penghasil nikel terbesar di Indonesia, Bren. Luar biasa. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Uni Eropa membawa 13 negara untuk mengeroyok Indonesia.
yang disebut-sebut Indonesia ogah kirim nikel, Bren. Dan ke 13 negara ini ya ada Amerika Serikat, ada Uni Emirat Arab, Korea, India, Jepang, Cina, Kanada, Brasil, India, Arab Saudi, Singapura, Bren, meminta untuk segera dikirim biji nikel. Tapi belum mau. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih and see you next time. Bye-bye. Guys, kalau kita tengok dikatakan Uni Europe dan juga 13 negara lain di dunia, dan negara-negara ini bukan negara kaling-kaling guys, di mana negara ini dianggotai oleh negara-negara yang hebat mengkeroyok Indonesia. Dan isu ini telah dibawa ke WTO, di mana kalau kita tengok WTO ini terlibat semua negara di dunia ini. Kalau kita tengok sebenarnya Indonesia pada sebelum ini ialah Indonesia mengekspor semua bahan mentah nikel ini terus direct diekspor ke negara-negara yang memerlukan bahan-bahan nikel. Dan kalau kita tengok selepas daripada itu, selang daripada 2-3 tahun kebelakangan ini, Indonesia bagi stop untuk mengekspor barang-barang nikel, dan Indonesia membuat satu sistem herilisasi di mana Indonesia hanya mengirim daripada bahan-bahan nikel ini menjadi barang yang sudah siap, barulah diekspor ke negara-negara yang memerlukan nikel. Dan selepas daripada itu, Indonesia mendapat tentangan yang begitu hebat sekali daripada WTO. Dan kalau kita tengok WTO ini dianggotai oleh negara-negara yang hebat, dan Indonesia tidak dapat buat apa-apa guys. Dan kalau kita tengok jumlah barang dagangan untuk jual beli nikel ini pun agak di luar daripada expectation Indonesia, di mana bahan-bahan nikel ini dibeli dengan murah. Seperti apa yang kita tahu, dunia kita pada masa kini semakin tahun semakin banyak untuk menggunakan segala macam alat teknologi, daripada barangan dapur sampailah pesawat terbang, dan semua itu sebenarnya memerlukan bahan-bahan nikel. Dan bahan-bahan nikel itu semakin tahun semakin berkurangan, dan Indonesia didesak untuk mengeluarkan ataupun untuk mengekspor seberapa banyak bahan-bahan nikel kepada negara-negara di dunia yang memerlukan nikel. Pendapat kalian semua bagaimana? Adakah patut Indonesia mengekspor barang mentah nikel yang memang bahan mentah ini diekspor secara direct tanpa membuat herilisasi? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.